wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Syafrita, NIM A1B1191107. Saya dari kelas reguler A, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran hubungan kerjasama dalam teater, mata kuliah Manajemen Pertunjukan dengan dosen pengampu Dr. Handes Haja Yusra Dewi MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kerjasama dalam teater. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang akan saya paparkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian kerjasama dalam teater. Yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip kerjasama dalam teater. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertunjukan sebuah teater. Baiklah, kita masuk pada pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian kerjasama. Menurut Suwerjono Suekanto, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu adalah pengertian kerjasama dalam teater. Pengertian kerjasama dalam teater adalah kerjasama saling menghargai dalam memerankan tokoh, tidak saling menonjolkan diri sendiri, tidak egois, dan saling percaya dengan peran dan tugasnya masing-masing. Karena sebuah pertunjukan yang sukses atau berhasil itu tercipta karena adanya kerjasama yang baik dari pemain dan tim di belakang layar. Maka dari itu, untuk mensukseskan sebuah pertunjukan, marilah kita bersama-sama dengan tim untuk saling bekerja sama untuk memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, prinsip kerjasama dalam teater. Prinsip kerjasama dalam teater merupakan satu kesatuan dan satu kepaduan. Jadi, jika kita ingin berteater dengan baik, kita harus menerapkan 4 prinsip dalam berteater, yaitu yang pertama, menjalin hubungan yang baik sesama pemain. Yang kedua, saling mendukung. Yang ketiga, saling membantu. Dan yang terakhir, sering berlatih bersama agar dapat memahami peran yang akan dimainkan dalam pertunjukan teater. Jika kita dapat menerapkan 4 prinsip di atas, maka sebuah pertunjukan teater akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang kita tunjukkan kepada penonton. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertunjukan teater. Keberhasilan suatu pertunjukan teater ditentukan oleh unsur-unsur yang saling bekerja sama dan solid. Dalam sebuah pertunjukan, ada 2 staf yang terlibat dalam pementasan, yaitu A. Staf produksi dan B. Staf artistik. Staf produksi yaitu staf yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadap perencanaan pihak pemain serta penilaian terhadap pementasan. Di dalam staf produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama produser, yang kedua sutradara, dan yang ketiga stage manager. Yang B, staf artistik. Di dalam staf artistik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu desainer dekorasi, desainer tata busana atau kostum, desainer tata lampu, desainer tata rias, serta desainer tata suara. Dan yang terpenting, faktor untuk menentukan terwujudnya keberhasilan sebuah pertunjukan teater itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, gagasan atau ide. Yang kedua, personal pertunjukan. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah penonton. Yang pertama, gagasan atau ide. Gagasan atau ide itu terdapat dalam sebuah naskah pertunjukan. Dan yang kedua, ada personil pertunjukan.
Dalam personel pertunjukan ini terbagi menjadi 2 tim. Yang pertama, tim artistik dan kedua, tim produksi. Di dalam tim artistik ini terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada aktor, yang kedua ada sutradara, dan yang terakhir ada penata artistik. Dan yang kedua itu ada tim produksi. Tim produksi ini terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pimpinan produksi, bendahara, sekretaris, publikasi, transportasi, dokumentasi, pendanaan, tiketing, serta konsumsi. Pada bagian sarana dan prasarana itu terdiri dari gedung pertunjukan, pendanaan, serta material pertunjukan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah penonton. Penonton adalah saksi dalam suatu pertunjukan. Penonton bisa diundang melalui undangan resmi, lisan, tulisan, maupun secara publikasi. Nah, jika keempat faktor di atas bisa kita terapkan di dalam suatu pertunjukan teater, maka tidak asing lagi bila suatu pertunjukan itu akan berjalan dengan lancar dan sukses. Intinya, di dalam suatu pertunjukan teater ini, kita harus mengutamakan kerjasama, karena kerjasama itu adalah tonggak ataupun tiang dalam suatu pertunjukan. Sekian pemaparan materi hubungan kerjasama dalam teater dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.